I got royalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 Welcome guys to my channel. Di sini kita akan membahas anime Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryoku Camelot 1. Di awal cerita, ada 3 orang yang menaiki kendaraan di tengah gurun, dan mereka adalah Ritsuka Fujimaru, Leonardo da Vinci, dan Mas Thierry Light. Di tengah perjalanan, Romani menjelaskan situasi mereka dalam singularitasnya. Romani mengatakan kalau mereka berada di tahun 1273 Masehi. Kemudian di dalam kota, Bedivere bertemu dengan Aras. Tetapi Bedivere bilang kalau namanya Lucius. Mereka adalah servan. Aras adalah seorang pahlawan besar dari Persia. Ingat ya guys, Bedivere di sini mengaku dengan nama Lucius. Di situ Lucius berkata kalau Aras tahu betul soal kota suci, dan Lucius ingin masuk kota suci untuk bertemu seseorang yang ingin dia temui. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Leonardo da Vinci datang untuk ikut mendengarkan cerita mereka dan mengaku kalau dia berasal dari anggota organisasi tatanan umat manusia yang bernama Chaldea. Kemudian Aras bilang kalau ingin masuk kota suci harus melewati seleksi suci, dan itu akan dilakukan malam ini. Kemudian Da Vinci pun menghubungi Romani, dan dia bilang saat Raja Arthur mengambil alih Yerusalem, caum suci sudah tidak ada di sana. Dan dia bilang kalau di sebelah barat ada seorang pria yang bernama Raja Matahari yang mendirikan kerajaan. Di malam harinya, mereka berkumpul di depan gerbang dan masuk gerbang untuk seleksi suci. Di dalam sana ada seorang pria yang berdiri di depan pintu dan bilang kalau dia adalah salah satu kesatria Majapahit yang bernama Gwen. Kemudian muncul seseorang berpakaian misterius. Dia adalah Raja Singa. Lalu dia memilih orang-orang terpilih itu, tapi yang terpilih cuma 3 orang saja. Dan Raja Singa pun menyuruh Gwen untuk membawa masuk. Lalu Gwen bilang seleksi suci sudah dimulai, dan tiba-tiba hujan panah pun terjadi. Di saat itu ada seorang ibu dan anaknya yang sedang berlari. Ketika anak itu terjatuh, ibu pun tertangkap, dan ibu itu adalah salah satu dari orang terpilih. Bocah yang terjatuh tadi namanya adalah Ras. Karena Ras bukan orang terpilih, si penjaga hendak menebasnya, tapi sang ibu melindunginya dan ibu itu mati. Di saat penjaga itu mau membunuh Ras, kemudian Fujimaru berlari dan berteriak untuk menolong Ras. Saat akan terjadi pertarungan, Gwen pun muncul untuk menghentikan mereka, dan terjadilah pertarungan. Kemudian Lucius datang membantu. Gwen pun kaget dan berkata, "Mustahil. Kenapa kau ada di sini, Bedivere? Sebagai anggota kesatria Majapahit, apakah kau ingin melawan raja?" Dia menjawab kalau kesatria Majapahit telah menyimpang, dan mereka pun bertarung. Di saat mereka melarikan diri, mereka berhasil terkejar oleh Lancelot. Kemudian Da Vinci mengajukan dirinya untuk menahan para pengejar. Lalu dia terbang dengan kendaraannya menuju para pengejar. Da Vinci pun menabrakkan dirinya ke arah Lancelot, dan terjadilah ledakan besar.
Setelah itu, di tengah padang pasir mereka bertemu dengan sekelompok orang, dan salah satu dari mereka ada seorang pemimpin wanita yang bernama Niktoris. Dia adalah servan yang dipanggil bersama Raja Matahari. Di saat mereka bertemu Firaun, Raja Matahari Ozymandias, lalu Fujimaru menjelaskan bahwa setiap era telah dihancurkan oleh Raja Sihir Solomon, dan Firaun menunjukkan cawan sucinya. Dia bilang kalau dia mengambilnya dari pasukan salib yang bodoh itu. Setelah itu datang seorang pendeta wanita, yaitu Kester, dan dia bilang mungkin orang-orang ini butuh waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkannya. Setelah mereka pergi dari tempat Firaun, mereka menemukan sebuah desa kecil, namun mereka dihadang oleh beberapa orang misterius. Kemudian Aras muncul dan mengatakan kalau mereka adalah temannya. Dan di sana mereka mengatakan kalau mereka ingin melawan kota suci. Aras pun memperkenalkan dirinya lagi kalau dia seorang archer, dan Lucius meminta maaf karena sudah memalsukan namanya. Namanya adalah Bedivere. Di sebelahnya dia adalah lengan terkutuk Hasan yang merupakan kepala desa. Kemudian Hasan menyuruh Aras untuk membawa ke tempatnya. Setelah mereka bertemu, Hasan bilang kalau dia ingin bergabung bersama mereka untuk melawan kota suci. Dan Hasan bilang kalau kuil Azrael ini adalah tanah suci di desanya. Di kedalaman kuil suci ini ada nenek moyangnya, Hasani Sabah, yaitu orang tua dari gunung yang tertidur di dalamnya, seorang assassin pertama. Lalu tiba-tiba Aras datang sambil berlari dan bilang desa barat telah diserang. Hasan bilang apa yang terjadi dengan keheningan. Di malam harinya mereka menyelinap, tapi mereka ketahuan dia adalah moderate, dan Bedivere menghadangnya dan melawannya. Pertarungan pun terjadi. Kemudian di dalam penjara mereka menemukan seorang wanita yang dirantai. Setelah Fujimaru melepasnya, Fujimaru tertimpa wanita itu dan tidak sengaja berciuman. Wanita itu kaget dan berkata kalau cairan tubuhnya adalah racun. Tapi Fujimaru pun bangun dengan wajah bengong, dan Romani berbicara lewat transmisi radionya kalau perisai emas memiliki kekuatan yang meniadakan ketidakmurnian. Setelah mereka keluar, mereka dihadang oleh Agraven. Dia adalah ajudannya Raja Singa. Dan Kester, Huanzang Sanzang pun melawan Agraven, dan terjadilah pertempuran. Kemudian di desa, Aras melawan Lancelot, tapi Aras kalah. Lalu tiba-tiba dari belakang ada serangan. Dia adalah Tristan, dan Bedivere pun menghadapi Tristan. Di saat Bedivere tersungkur dan Tristan melakukan serangan, Mas pun tiba-tiba menghadang serangannya. Mereka melawan bersama, dan Fujimaru memberi perintah pada Mas dengan mantra perintah. Mantra perintahnya adalah biarkanlah dinding determinasi kuno bersinar, dan lindungilah mereka dengan kekuatan. Perisainya Mas bersinar, dan kemudian Bedivere menyerang Tristan. Lalu tiba-tiba di langit muncul cahaya berwarna emas. Pada saat tergeletak, Tristan berkata, itu adalah penghakiman Raja Singa, tombak suci Rongo Meniat, pilar pemurnian. Di saat Bedivere menyuruh teman-temannya meninggalkan dirinya dan menyerah, datanglah Aras dan bilang jangan menyerah, masih ada cara. Kemudian Aras merenggangkan panahnya sambil bilang, wahai penguasa cahaya mentari yang agung, penguasa yang melimpahkan segala kebijaksanaan, keagungan, dan kekuatan, nilailah hatiku, pikiranku, serta segala macam pencapaianku. Nah, penguasa yang menciptakan bulan dan bintang,
Saksikanlah tindakanku, akhir dari diriku. Lihatlah sepenta armaitiku. Dengan satu panah yang kulepaskan ini, aku akan menyerahkan hidupku. Dan panah pun diluncurkan. Tombak suci akhirnya lenyap dan Aras pun juga ikut lenyap. Tamat. Nantikan kelanjutannya ya guys. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya biar Mimin tambah semangat.